Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani di bagian ke-8 siap UP Desember 2022. Jadi ini memang, cukup lama ya sejak saya bikin video yang terakhir sekitar 7 minggu. Ini kok saya di EJ. Eee jadi lama ya karena kesibukan, saya sibuk dengan pembelajaran di sekolah, kemudian dengan kelas premium saya, kemudian, dengan agenda PAS dan lain sebagainya ya. Ini baru baru sempat bikin yang untuk publik kayak gitu. Kalau bikin video sebenarnya saya beberapa kali video ada gitu, cuman mohon maaf memang aksesnya terbatas gitu, yang hanya bisa buka oleh yang anggota kelas premium kayak gitu ya. Jadi memang beberapa video untuk publik, beberapa video yang, hanya bisa diakses secara khusus kayak gitu. Nah, untuk soal ini, kemarin ada request soal ini nih yang nggak apa-apa kita kerjakan bersama ya. Diketahui polinomial Px berderajat 4 dengan nilai maksimum 2021 di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jika P1 sama dengan 2020, maka nilai P-1 adalah gitu. Ini tentu saja masuknya suku banyak ya atau polinomial Bapak Ibu. Untuk latihan bagus banget ini ya. Yuk, ini agak panjang jadi mohon maaf, mungkin videonya bisa di-pause dulu Bapak Ibu nyoba ngerjain dulu. Kalau nggak bisa baru nanti kita, bahas bersama kayak gitu ya. Yuk. Diketahui polinomial Px berderajat 4. Derajat 4 itu berarti saya tuliskan Px di sebelah sini ya. Gini, misalkan, Px sama dengan Ax pangkat 4 ditambah Bx pangkat 3 ditambah Cx pangkat 2 ditambah Dx plus E gitu kan. Nah, berderajat 4 maksudnya seperti itu. Jadi setiap ini kita maknakan dengan model matematika. Dengan nilai maksimum 2021 di X sama dengan 2 dan X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, artinya apa? Karena ini dia itu memiliki nilai X sama dengan 0 itu 2021, terus kemudian X sama dengan 2 itu X-nya ketika X-nya 2 itu juga sama dengan 2021, nah maka kita bisa menulis begini, berarti P0 sama dengan 2021 gitu kan, 2021. Dan juga ini X sama dengan 2 berarti P2 juga sama dengan 2021 gitu. P0 itu kan artinya semua X yang ada di sini kita ganti dengan 0 ya. Nah, otomatis ini 0, 0, 0, 0, 0 tinggallah E. Nah, berarti E sama dengan 2021. Berarti E yang ada di sini ini nanti kita ganti 2021. Oke, ketemu ya. Lalu P2 sama dengan 2021 gitu. Berarti setiap X yang ada di sini kita ganti dengan angka 2 gitu ya. Nah, yuk gimana berarti? Jadi A kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu berarti 16 ya. Jadi 16 A ditambah pokoknya X-nya kita ganti 2 Bapak Ibu ya. Berarti 8B ditambah 4C ditambah 2D ditambah E-nya 2021 tadi ya. Nah, ini 2021-nya bisa kita coret kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah begini kita akan memiliki di sini 16A ditambah 8B ditambah 4C ditambah 2D sama dengan 0 gitu ya. Ini kita simpan dulu, disimpan dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada keterangan. Nah, nilai maksimum. Nah, Bapak Ibu, nilai maksimum di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Kita dapat nilai maksimum tuh dari mana sih? Dari turunan pertama kan? Nah, jadi pertama kita cari dulu. Jadi kalau nilai maksimum itu terjadi kalau turunan pertamanya stasioner gitu. Nah, jadi maksimum di sini
kita maknai sebagai stasioner gitu. Stasioner berarti stasioner itu apa syaratnya? Turunan pertama P aksen X sama dengan 0 gitu. Nah, artinya apa? Berarti P aksen 0 sama dengan 0, P aksen 2 juga sama dengan 0 gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah kita cari P aksen X dulu. Yuk, aksen X berapa? Kalau PX-nya ini, nah maka P aksennya apa? Yuk kita aksenkan dulu, kita turunkan Bapak Ibu. Saya geser dulu. Nah, berarti 4AX pangkat 3 ditambah 3BX kuadrat plus 2CX plus D gitu ya. Oke, ini adalah P aksen X. Nah, dia stasionernya di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Berarti P aksen 0 itu sama dengan, saya geser, P aksen 0 sama dengan 0. Nah, P aksen 0 sama dengan 0, nanti P aksen 2 juga sama dengan 0 gitu. Kenapa, Bu? Karena dia stasioner. Stasioner itu P aksen X sama dengan 0. Begitu Bapak Ibu. Yuk, P aksen 0. Berarti X yang ada di sini ganti 0 semua. Oke, tinggallah D ya. Tinggal D ya. Berarti D sama dengan 0. Oke, kita ketemu D-nya 0, E-nya 2021. Sekarang P aksen 2. P aksen 2 berarti X-nya diganti 2 yuk. Berarti di sini 32A ditambah 4 kali 3 12B gitu ditambah 4C gitu. D-nya gimana? D-nya kan 0 ya tadi ya. Nah, berarti ini. Yuk. Berarti kita dapat ini nih. Ini ya. Oke. Kita dapat ya. Oke, kita dapat ini ya. Ini kita simpan dulu gitu ya. Ini kita simpan dulu atau mau dikecilkan juga nggak apa-apa. Kecilkan dulu aja ya. Oke, kalau dikecilkan berarti ini saya hapus dulu aja tandanya, kita bagi 4 semua. 8A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kemudian ini disimpan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf tadi saya pause. Lanjut ya. Jadi ini tadi 8A plus 3B plus C sama dengan 0 gitu. Nah, ini untuk P aksen 2. Nah, kita kan otomatis dapat persamaan ini ya. Saya beri kotak dulu deh. Oke, kita oke, persamaan ini. Terus kemudian, oh ini tadi kan D-nya sudah ketemu 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini D-nya boleh dong saya ganti 0. Sehingga ini tadi yang P2, nah ini saya ganti jadi 16A plus 8B plus 4C sama dengan 0 gitu. Karena D-nya kan sudah 0. Ini tadi kan P aksen 0 sama dengan 0 gitu tadi ya. Ini loh. P aksen 0 nah sama dengan 0, maka D-nya adalah 0. Oke, ini bisa disederhanakan gitu. Yang ini ya. Saya sederhanakan bagi 4 semua, berarti 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Ini saya kotai juga saja. Oke, sebentar. Nah, oke, ini kan persamaan linear 3 variabel ya. Berarti kan kita harus punya 3 buah persamaan. Nah, pakai apa lagi ya? Nah, lihat di sini. Ini ada P1 sama dengan 2020 gitu ya. Kita masukkan saja gitu. P1 sama dengan 2020. Saya tulis di sini. P1 sama dengan 2020 gitu kan. Nah, P1, PX kan rumusnya yang ini ya, yang ini ya. Nah, PX kan yang ini, maka
setiap X yang ada di sini kita ganti dengan angka 1 gitu. Berarti apa nih? Jadinya kan A plus B plus C plus D plus E-nya kan 2021. 2021 sama dengan 2020. Gitu kan? E1 sama dengan 2020. Ini ya, berarti kan tinggal D-nya 0 ya kan? Tadi D-nya 0 ya. Berarti saya gini kan. Sebentar. Berarti D plus D ya, D-nya kan 0 plus E-nya 2021. Berarti A plus B plus C sama dengan 2021-nya pindah ke sebelah sini jadinya min 1 ya. Oke, kita dapat A plus B plus C sama dengan min 1. Berarti kita kotai dulu aja. Oke. Nah, nah Bapak Ibu, lihat saya sudah punya 3 buah persamaan SPLTP ya. Jadi persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini kita eliminasi. Saya udah eliminasi, daripada kelamaan videonya panjang, langsung saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa ya eliminasi ya, bisa ya. Nah, ini kita dapatkan A sama dengan min 1, kemudian B-nya saya dapatkan 4, kemudian C-nya saya dapatkan min 4 gitu. Dengan tadi D-nya 0, E-nya 2021 gitu ya. Nah, sehingga kita dapat PX itu adalah min ini tadi loh ya. Ini tadi loh Bapak Ibu ya. Nah, PX-nya kan yang ini ya. Nah, ini kan PX-nya kan ini AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 dan seterusnya. Tinggal kita substitusikan saja gitu. Yuk. Saya geser ke sini ya. Nah, berarti kan A-nya diganti min 1. Berarti min X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Terus C-nya jadinya min 4X kuadrat ditambah D-nya 0 tambah E-nya 2021. Nah, setelah ini gampang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa nih? Nilai P-1. P-1 ya berarti X-nya diganti min 1. P-1 adalah masukkan min 1 semua, berarti min 1 min 1 pangkat 4 itu kan 1, ada minnya di sini berarti min 1. Min 1 min 4 plus 2021 berarti 2012. Tareng, jawabannya 2012. Oh, oke, jawabannya yang E ya. Sebentar, ini mana nih? Wah, mau saya ini ya. Jawabannya yang E gitu, Bapak Ibu. Yang E. Oke, bisa ya. Memang agak panjang, tapi ini kalau kita udah dapat caranya, ya tinggal berlatih saja biar lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang ini nih. Nah, kemarin ditanyakan juga nih di grup saya. Nah, ini kemarin pas kategori 1 keluar ya. Banyaknya faktor genap positif. Nah, di sini genap. Harus genap nih. Oke, banyaknya faktor genap positif dari 9.000 adalah berapa gitu. Nah, biasanya kan kalau pertanyaannya berapa faktor positif dari 9.000. Nah, ini kan sudah pernah ya. Coba yuk. Saya pertama akan cari dulu faktor positif gitu ya, positif. Berarti kan genap sama ganjil ya, itu ada berapa? Nah, ini kita faktorkan dulu nih. 9.000 itu, kalau 9.000 itu saya faktorkan di sini ya. 9.000 itu kan berarti 9, berarti kan 3 kuadrat kali 1.000 itu 2 kali 5 pangkatnya 33 gini kan. Nah, gini ya. 9.000 ini ya pemfaktorannya. Berarti banyaknya faktor positif itu berapa? Pangkatnya ini masing-masing ditambah 1 lalu dikali. 2 tambah 1 berarti 3. 2 tambah 1, 3 dikali 3 tambah 1
terus kali 3 tambah 1 lagi, berarti 3 kali 4 kali 4 berapa nih? 48, betul ya? 16 kali 3, 48. Ini adalah faktor positif, banyaknya faktor positif. Nah, sekarang pertanyaannya adalah banyaknya faktor negatif, banyaknya faktor genap gitu ya. Nah, kalau menurut saya untuk mencari yang genap itu kan berarti dia melibatkan si 2 ini ya. Bisa bisa dikalikan dengan ini, bisa dikalikan dengan ini. Mendingan kalau menurut saya lebih baik kita nyari faktor yang ganjil saja gitu. Kenapa? Kalau ganjil kan kita tahu ya sifat bilangan ganjil itu ganjil dikali ganjil itu pasti ganjil gitu. Tapi kalau ganjil kali genap dia akan jadi genap gitu. Maka untuk mencari banyaknya faktor ganjil, maka kita akan mengotak-atik yang ganjil gitu. Nah, berarti di sini ya faktor yang ganjil gitu, faktor ganjil. Nah, faktor ganjil itu ini kan ini ya 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 gitu kan. Jadi biangnya apa ya yang membuat dia jadi ganjil itu kan ini ya. Ya, yang saya beri stabilo ini ya. Nah, ini kan ganjil. Nah, banyaknya faktor dari 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 itu berapa? Nah, sama. Pangkatnya tambah 1 masing-masing terus dikalikan. Berarti kan 2 tambah 1 kali 3 tambah 1 berapa? 3 kali 4 yaitu 12 gitu ya. Banyaknya faktor ganjil. Nah, sekarang ini semua total banyaknya faktor itu 48. Terus yang faktor yang ganjil 12. Nah, sekarang kalau ditanya faktor yang genap bagaimana logikanya? Faktor genap berarti kan semuanya yaitu 48, banyaknya faktor itu berarti kan terdiri dari yang genap dan yang ganjil. Dikurangi banyaknya faktor yang ganjil gitu, yaitu 12. Jawabannya berapa? 36 gitu. Jadi banyaknya faktor yang genap itu kalau menurut saya gampangnya adalah cari semua terus dikurangi saja sama yang ganjil gitu ya. Kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya cara lain atau mungkin ada koreksi, monggo silahkan saya terbuka. Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, cukup semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.